Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat, teman-teman yang beriman yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat mulia ini, pertama-tama marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara menjalankan semua perintah-perintahnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Kemudian selawat beriringkan salam selalu kita sampaikan, kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi agung kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang beriman, dalam kesempatan ini kita akan mengulas tentang ciri atau tanda-tanda Allah murka terhadap kita. Sebagai manusia, tak ada daya dan upaya yang mampu kita lakukan di atas bumi ini selain karena rahmat dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa taala. Namun, seringkali manusia justru melewati batas dalam melakukan kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kerusakan di muka bumi demi kesenangannya pribadi, sehingga mengundang murka Allah. Wujud dari kemurkaan Allah tidak hanya berupa azab dan cobaan. Terkadang tanda bahwa Allah sedang murka kepada seseorang hamba bisa juga berbentuk pengabaian Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga ia menganggap hal tersebut sebagai kenikmatan. Mengenal ciri Allah murka kepada seorang hamba, berikut ini adalah tanda-tanda kemurkaan Allah yang sering kali tidak dirasakan oleh manusia. 1. Dibenci penduduk bumi. Ciri-ciri Allah sedang murka kepada seorang hamba adalah hilangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, sehingga didatangkan kebencian di muka bumi karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Bentuknya sendiri bisa dalam berupa gunjingan. Banyak orang atau orang lain jadi merasakan dampak buruk perbuatannya hingga ia dibenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hambanya, dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Dalam lanjutan hadisnya dijelaskan lagi bahwa, dan jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hamba tersebut, jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya, lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa taala membenci hamba itu, maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, dicabutnya hidayah untuk bertaubat dan beribadah. Dicabutnya hidayah dan kenikmatan beribadah seorang manusia bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka kepadanya. Sebab dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku, kata Allah. Maka jika Allah sudah abai kepada seorang hamba sehingga membiarkannya hidup dalam kemaksiatan tanpa memberinya hidayah untuk beribadah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah telah berpaling karena murka kepadanya. Dalam Islam hal itu disebut juga dengan istidraj, atau situasi di mana Allah membiarkan hambanya yang durhaka tetap hidup dalam kenikmatan hingga ia tak ingat lagi untuk beribadah sebagai hukuman untuk hamba tersebut. Kemudian yang ketiga, menjadi sibuk dengan hal yang sia-sia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan nasihat kepada muridnya. Kemudian dia menyampaikan sabda Rasulullah kepada umat yang berbunyi, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah dia disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun
sementara amal kebaikannya tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Kemudian yang keempat, semakin nyaman bermaksiat dan membuka aibnya sendiri. Muhammad Ihdam Khalid alias Gus Ihdam, pengasuh Majelis Taklim Sabilul Taubah Pusat, dalam salah satu ceramahnya menyampaikan bahwa hilangnya rasa malu dalam melakukan maksiat bisa jadi adalah salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jadi, jika seorang hamba nyaman dalam melakukan kemaksiatan dan bangga atas perbuatannya, sehingga tanpa ragu dan malu ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain, maka bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Allah telah berpaling jauh darinya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.